Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sueko, NIM 140223001111, kelas 3C INF, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Proses Bisnis dengan judul Analisis Proses Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa di PT Samudra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sigit Aulana MKom. Latar belakang masalah. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. PT Samudra Indonesia sebagai salah satu perusahaan logistik dan transportasi terkemuka di Indonesia, memiliki kebutuhan yang kompleks dan beragam terkait pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci dalam mendukung operasional perusahaan yang optimal. Namun dalam melaksanakannya, PT Samudra Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengadaan, seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor, ketidaktepatan waktu pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai proses pengadaan barang dan jasa di PT Samudra Indonesia untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, menemukan penyebabnya, dan merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. Analisis ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing pasar. Identifikasi masalah di sini saya menuliskan 5 poin. Yang pertama, inefisiensi dalam proses pengadaan, artinya proses pengadaan barang dan jasa belum optimal yang menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan proyek dan kenaikan biaya operasional. Yang kedua, kurangnya transparansi. Artinya, transparansi dalam proses pengadaan masih menjadi tantangan yang dapat menimbulkan potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai. Artinya, beberapa barang dan jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga mengurangi efektivitas operasional perusahaan. Yang keempat, kompetensi penyedia barang dan jasa. Artinya, tidak semua mitra penyedia barang ataupun vendor dan jasa memiliki kompetensi yang cukup yang berpengaruh pada kualitas hasil akhir dari sebuah barang ataupun jasa. Yang terakhir, sistem informasi pengadaan yang kurang optimal. Sistem informasi yang digunakan dalam proses pengadaan belum terintegrasi secara menyeluruh, yang menyebabkan kurangnya koordinasi antar divisi. Tujuan penelitian di sini saya menuliskan 5 poin. Yang pertama, menganalisis proses pengadaan, artinya mengidentifikasi dan menganalisis proses pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlangsung. Yang kedua, menilai efisiensi dan efektivitas. Artinya, menilai tingkat efisiensi dan efektivitas proses pengadaan dalam mendukung operasional perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan. Artinya, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyebab utamanya. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Artinya, merumuskan strategi untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang ataupun jasa. Yang terakhir, menyusun rekomendasi. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan efektif. Profil objek penelitian. Profil objek penelitian ini di PT Samudra Indonesia Cilegon. Direkturnya Nandan Firdaus, alamat Jalan Raya Cilegon nomor 90, Sukmajaya, Cilegon, Banten. PT Samudra Indonesia adalah shipping, ports menangani kontainer, bulk cargo, over dimension, dan heavy duty cargo, logistik service, shipyard ataupun proyek docking dan pembuatan kapal, dan properti. Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran ini disebut memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman dalam layanan transportasi dan logistik terintegrasi serta didukung oleh jaringan global dan para ahli di dunia logistik.
Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu ada dua, ada observasi dan wawancara. Nah, teknik pengumpulan data dengan observasi ini, selama proses observasi, peneliti ataupun saya sendiri mencatat berbagai aktivitas yang terjadi, termasuk interaksi antar bagian terkait, penggunaan sistem informasi, serta dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan. Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang kurang efisien atau potensi permasalahan yang dapat menghambat kelancaran proses pengadaan. Adapun aspek-aspek yang diamati meliputi prosedur pengadaan, artinya langkah-langkah yang diikuti dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengajuan kebutuhan dan persetujuan internal. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi. Artinya cara komunikasi antar departemen ataupun antar divisi yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses pengadaan. Yang terakhir, kepatuhan terhadap prosedur. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengadaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan observasi, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan mendetail mengenai kondisi aktual dari proses pengadaan di PT Samudra Indonesia, yang akan menjadi dasar dalam analisis dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Nah, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan wawancara. Nah, wawancaranya seperti ini wawancara dengan bagian terkait, dan jika ingin lengkapnya bisa kunjungi link di bawah ini. Urutan proses bisnis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pengajuan permintaan. Yang ketiga, pencarian vendor. Yang keempat, evaluasi dan pemilihan vendor. Yang kelima, negosiasi kontrak. Yang keenam, penandatanganan kontrak. Yang ketujuh, pengiriman barang jasa. Yang ke-8, penerimaan barang atau jasa. Yang ke-9, verifikasi dokumen, dan yang terakhir pembayaran. Page picture. Nah, yang pertama itu perencana kebutuhan. Setelah itu GA ataupun General Buyer meminta penawaran ke vendor. Vendor mengirimkan penawaran dan GA membuat purchase order di Koda Samudra ID/Koda. Selanjutnya membuat e-budgeting di APPS Samudra ID, yaitu pengeluaran operasional. Selanjutnya permintaan approval dari direktur dan manajer. Selanjutnya menerima invoice dari vendor dan melakukan pembayaran, lalu pengiriman barang. Setelah pengiriman barang akan diterima atau penerimaan barang. Yang terakhir yaitu dokumen berita acara serah terima ataupun bisa dikenal dengan BAST. Analisa keluaran. Yang pertama, nama keluaran. Nama keluarannya laporan hasil pengadaan barang dan jasa. Fungsinya menyediakan ringkasan hasil proses pengadaan termasuk detail barang atau jasa yang diperoleh vendor terpilih dan evaluasi kinerja proses pengadaan. Medianya yaitu dokumen digital PDF ataupun cetak fisik. Rangkapnya 3 rangkap, 1 untuk arsip departemen pengadaan, 1 untuk departemen peminta, dan 1 untuk keuangan ataupun audit internal. Yang terakhir, distribusi. Distribusi ini yang pertama ada departemen pengadaan untuk arsip, departemen peminta untuk referensi, departemen keuangan untuk pembayaran dan audit, dan yang terakhir tim manajemen untuk tinjauan dan persetujuan akhir jika diperlukan. Itu juga ya. Analisa masukan. Nama masukannya permintaan pengadaan barang dan jasa. Fungsinya mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan oleh departemen ataupun unit kerja ataupun unit bisnis untuk mendukung operasional dan proyek yang sedang berjalan ataupun yang sedang dikerjakan. Sumbernya departemen procurement, vendor dan penyedia jasa. Medianya dokumen fisik, file digital PDF atau entry data dalam sistem procurement. Frekuensi. Berdasarkan kebutuhan umumnya, setiap kali pengadaan barang atau jasa selesai proses negosiasi dan siap untuk dieksekusi. Formatnya yaitu dokumen teks formal dengan penandatanganan fisik atau digital, mencakup lampiran seperti spesifikasi teknis, jadwal pengiriman, dan ketentuan pembayaran. Yang terakhir, keterangan.
Yang pertama harus mencakup informasi rinci seperti identitas pihak yang terlibat, ruang lingkup kerja, harga, jadwal pembayaran, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Yang kedua, memerlukan tanda tangan dari pihak berwenang di kedua belah pihak. Yang terakhir, dokumen ini penting untuk akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan audit di masa depan. Usulan perbaikan kelas bisnis. Yang pertama, ada rencana pengadaan, terus melakukan pengadaan, kontrol pengadaan, tutup pengadaan, evaluasi pemasok, pelajaran yang diambil. Kesimpulan, proses pengadaan barang dan jasa di PT Samudra Indonesia merupakan elemen penting dalam mendukung operasional perusahaan yang efisien dan efektif. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah utama seperti ketidaksesuaian barang dan jasa yang disediakan vendor dengan kebutuhan perusahaan, keterlambatan pengiriman, serta biaya melebihi anggaran. Tantangan ini dapat menghambat kelancaran operasional dan mengurangi daya saing perusahaan di pasar. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya perbaikan dalam proses pengadaan yang meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penerapan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah ini, PT Samudra Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pengadaan, memastikan kesesuaian barang dan jasa dengan kebutuhan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran. Implementasi strategi perbaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pengadaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini adalah dokumentasi penggunaan sistem procurement. Ini adalah seorang GE. Saya sudah berwawancara sama dia juga. Ini cara pengoperasiannya. Nah, ini dalam aplikasinya, aplikasi procurement-nya. Nah, adapun dokumen pengadaan tuh seperti SPH, surat penawaran harga, purchase order, invoice, serta berita acara serah terima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.